Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara pemirsa. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Malik alam semesta. Warisan yang bahagia, ialah Yusuf dan Maria, menyambut Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Malik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini, menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Malik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini, menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Malik alam semesta. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian berita duka cita hari ini. Mungkin saudara terkejut. Oleh karena apa? Bila kita tidak hati-hati menjaga track record kita, ujung jalan kita adalah maut. Sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu membawa berita firman Tuhan yang menyedihkan. Oleh karena kami mau belajar sekarang dan menjaga hidup kami dengan baik, supaya jangan hidup kami berakhir di jurang. Terima kasih Tuhan. Tolong Roh Kudus untuk mengingatkan dengan tegas kepada seluruh pemirsa, supaya kami semua berjaga-jaga dan menjaga hidup kami dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya ujung jalan kami adalah jalan kemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 27 ayatnya yang kelima. Matius 27 ayat 5, demikian kata firman Tuhan. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Amin. Inilah Yudas. Saudara sekalian, firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Yohanes pasal 12, ketika Yudas menampakkan ketidaksetujuannya dengan itu Maria yang mengambil setengah kati minyak narwastu murni dan menumpahkannya di kaki Yesus, dan nilainya saudara sekalian, minyak narwastu itu 50 juta. Oh saudara sekalian, tidak terbayangkan uang 50 juta dicurahkan di kaki Yesus. Maka harum semerbaknya
memenuhi seluruh rumah itu. Karena minyak narwastu itu memang minyak yang berkualitas bagus. Maka Yudas protes. Dia rupanya tahu harga minyak narwastu itu. Dan dia katakan apa? Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual seharga 300 dinar sama dengan 50 juta dan uangnya dibagikan kepada orang miskin? Maka Yohanes yang menuliskan surat Injil Yohanes itu mengatakan bukan karena dia memperhatikan orang miskin, tapi karena dia sering mencuri, biasa mencuri. Mengapa kok saya sampaikan itu, saudara sekalian? Untuk menolong kita semua mengerti bahwa tidak ada orang mendadak bersinah. Tidak ada orang mendadak mencuri. Tidak ada orang mendadak membunuh. Apapun alasannya. Tetapi misalnya contohnya kalau hal pembunuhan. Orang itu mempunyai kutuk hutang darah. Sehingga dia, walaupun mungkin dia membela diri, tetapi kalau orang lain membela diri, mungkin justru melarikan diri. Ya. Oh, tapi dia terpojok. Tidak, saudara sekalian. Saya sudah berpengalaman melayani Tuhan selama 48 tahun lebih sekarang. Saya mengerti hal ini. Kutuk hutang darah amat sangat berbahaya, sehingga orang bisa menjadi pembunuh. Oleh sebab itu sudah perlu dilepaskan. Nah, kembali kepada Yudas sekarang. Kenapa ini bisa terjadi? Coba kita baca ayat 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tidak cukupkah? Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah. Artinya di sini bahwa Yudas sudah menampakkan penyesalannya. Tetapi sudah perhatikan bagaimana tangisan dan air mata dari Petrus tidak ada gunanya. Bukan itu yang Yesus harapkan. Tetapi Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Saudara saya, maka dia di tepi danau Galilea itu dia harus menarik kembali kata-katanya dan mengatakan, aku mengasihi engkau lebih daripada semua orang-orang ini, para murid yang lain. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini, suka tidak suka kita saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama hari ini untuk kembali betul kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Jaga lagi track record kita. Saudara, saya membayangkan begini, tidak berlebihan. Saya membayangkan begini, kenapa pengakuan Yudas tadi, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah, kemudian belum sampai, dia ngomong kepada para imam. Dia tidak ngomong kepada Yesus. Sudah ingat bagaimana caranya dia menyerahkan Yesus? Secara keji di Taman Getsemani, dia cium pipi Yesus. Memang itu untuk orang Timur Tengah itu kan biasa, beradu pipi untuk menunjukkan tanda persahabatan. Tapi Yudas buat itu untuk apa? Justru menyerahkan Yesus. Saya meyakini kalau Yudas mau dipulihkan oleh Tuhan, maka dia datang ke kaki salib Yesus itu, cium kaki Yesus yang berdarah kena lubang paku, saudara sekalian. Saya yakin Tuhan Yesus akan pulihkan dia. Risikonya apa? Mungkin dia tangkap oleh prajurit Romawi, kemudian bisa disalibkan bersama-sama. Oh tidak, saudara sekalian. Waktu itu saudara bacalah sejarah, hukum sudah begitu bagus. Itu sebabnya Petrus tidak diapa-apakan. Oleh karena yang disalibkan itu adalah gurunya, tokohnya. Para pengikut tidak diganggu satu orang pun. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian hari ini, itu jalan pemulihan bagi Yudas.
Tetapi dia tidak berpikiran seperti itu. Pikirannya sudah buntu. Dia lemparkan katanya uang perak ke dalam bait suci. Tujuannya apa? Bukan cuma melemparkan itu. Apa? Koin itu 30 koin saudara sekalian. Dia mau melempar kepala imam besar. Kalau kena itu ya bisa mati lah imam besar itu. Tapi ditangkis imam besar dan kemudian itu jatuh ke tempat lain. Melihat segala usahanya gagal, dia pergi. Yesus mati sebagai juru selamat di atas kayu salib. Tetapi Yudas naik ke pohon kayu dan menggantung dirinya, dan di sana dia menjadi pecundang selama-lamanya. Saudara sekalian, saya tadi sudah katakan saya menyampaikan berita duka cita. Sebenarnya saya tidak suka menyampaikan firman Tuhan ini, tetapi Roh Kudus mendorong saya untuk menyampaikannya sebagai peringatan dengan tegas kepada kita semua. Apalagi saudara-saudara, para pemirsa yang masih bermain-main dengan dosa. Ingat, track record kita kalau tidak diperbaiki hari ini, itu akan membawa engkau masuk ke jurang selama-lamanya. Oleh karena itu, segera bertobat, minta pemulihan daripada Tuhan, cium kaki Yesus yang berlobang paku itu, dan engkau akan dipulihkan dan diselamatkan. Persis sama dengan pencuri yang di sisi Yesus. Ia masuk ke Firdaus bersama-sama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami semua untuk mengertinya, memahaminya, dan sampai kepada titik di mana kami menerima pemulihan daripada Tuhan. Kami mau berhenti mengikuti track record, rekam jejak yang buruk mengikut Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh mulai hari ini, dan tidak pernah lagi mau bermain-main dengan dosa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.